apakah adat istiadat bertentangan dengan Alkitab? Karena dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Saya bacakan pendeta, ini ayat yang sangat sering dihafalkan oleh anak-anak muda, atau ini menjadi ayat-ayat tema yang sering dihafalkan oleh orang-orang. Jadi tolong dibaca. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih pendeta. Pertanyaannya tadi, apakah adat istiadat bertentangan dengan Alkitab? Silakan pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Dan adat istiadat itu adalah merupakan bagian dari budaya. Kita manusia adalah insan sosial, dan hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan, dan kalau itu turun-temurun diikuti oleh satu generasi dan kepada generasi berikutnya, maka itu akan membentuk suatu hal yang tetap sifatnya, bahkan sering sifatnya itu mengikat seseorang di dalam masyarakat, karena itu adalah telah menjadi suatu praktek atau kebiasaan atau bahkan adat istiadat atau budaya dari masyarakat di mana orang tersebut hidup. Dan itu memakan waktu cukup lama, di mana suatu kebiasaan menjadi suatu budaya atau menjadi suatu adat istiadat. Coba saja kita tanyakan kepada kelompok masyarakat atau suku mana saja, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana saja. Setiap kali kita berbicara tentang adat istiadat ataupun budaya, pasti pembahasannya adalah tentang sejarah. Oh, ini dimulai dari 300 tahun yang lalu. Ini dimulai dari nenek moyang kami. Konon ceritanya adalah demikian. Itu artinya semua itu terjadi turun-temurun. Di dalam Alkitab ada juga istilah-istilah yang menyebutkan tentang adat istiadat atau ayat-ayat yang menyebutkan istilah adat istiadat. Kita akan coba baca satu atau dua ayat. Yang pertama coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, saya mau kita baca di ayat yang ke-8. Hanya mau melihat ada kata adat istiadat saja. Ayat yang ke-8. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Oke, di sini ada istilah adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Ada banyak bangsa yang ada di negeri Kanaan, di mana mereka menyembah berhala, lalu kemudian mereka juga punya praktek-praktek yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan semua yang mereka lakukan itu, yang mereka pelihara dan mereka terapkan itu disebut sebagai adat istiadat mereka. Bangsa-bangsa yang dihalau oleh Tuhan. Ada Feris, Yebus, kemudian ada orang Het, ya, orang Kanaan, dan lain sebagainya. Ada banyak, beberapa lah, cukup panjang daftarnya itu. Lalu kemudian ada juga orang Israel juga punya adat istiadat. Orang Israel juga punya adat istiadat. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Matius 15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pada waktu mereka memprotes murid Yesus yang makan tanpa mengikuti ritual cuci tangan, bukan tanpa mengikuti prinsip higienik, bukan, tetapi tanpa mengikuti ritual cuci tangan. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda di sana. Waktu mereka tidak mengikuti ritual cuci tangan seperti yang dipercaya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan mereka mengeritik
murid-murid Yesus dan juga Yesus, maka Yesus katakan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, kalau kita baca dari ayat yang ke-4, ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi ada perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 5, Tuhan Yesus lanjutkan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu, menurut adat istiadat mereka, orang Yahudi, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Lalu Yesus menemplak mereka dengan mengatakan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Apa yang terjadi di dalam Matius pasal yang ke-15 adalah orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat ditegur Yesus karena mereka meninggikan adat istiadat mereka sedemikian rupa sehingga perintah Tuhan tidak berlaku lagi bagi mereka. Ini yang ditegur oleh Yesus. Bila mana adat kebiasaan dari suatu kelompok manusia atau suatu kelompok masyarakat di mana saja di atas dunia ini yang lebih mempercayai adat istiadatnya lebih daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi, adat istiadat itu bagus karena ada banyak adat istiadat yang terbentuk dalam satu masyarakat yang betul-betul hidup setia kepada firman Tuhan. Tetapi ada kalanya adat istiadat itu bertentangan dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Pada saat adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka disitulah diminta hikmat dari sorga bagi seseorang yang menghadapi dilema itu untuk memilih mau mengikuti adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini saya lagi berbicara dalam konteks Alkitab, atau mau mengikuti firman Tuhan. Semoga Roh Kudus memberikan hikmat sehingga setiap orang yang menghadapi dilema seperti ini dapat mengambil keputusan yang bijaksana yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih.